Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya mau tanya Ustaz wabarakatuh. mengenai seorang munafik itu, apa yang di situ apakah mengenai akhlak atau mengenai keimanan Ustaz? Munafik itu ya. Orang munafik itu di mana anunya, stressingnya gitu, keimanannya yang masih belum pas atau akhlaknya yang belum sempurna. Mohon penjelasan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Munafik itu dikategorikan atau nanti pada saatnya itu ditempatkan di neraka yang paling bawah, di asfali minan nar. Kenapa dia bisa demikian? Ya karena dalam keimanannya pun sama begitu. Bukan sekedar akhlaknya, kalau hanya akhlak saja sudah jelas memang di belakang lain, di depan lain. Tapi juga keimanan sama. Karena orang yang membuat Masjid Dirar itu bukan orang kafir, bukan orang yang agamanya Majusi, Nasrani, tapi orang munafik juga. Masjid Dirar itu adalah menyaingi masjid Nabi. Dia bikin masjid supaya orang sholat di situ, padahal orang bukan untuk sholat, tapi untuk mengacaukan masjid yang ada. Di Quran itu ada Masjid Dirar namanya. Itu orang munafik juga. Lalu kemudian banyak kaum-kaum munafik yang bukan saja akhlaknya tadi mengadu domba dan sebagainya, tapi keimanannya. Artinya dia beriman kepada Allah, mengaku di hadapan orang begitu. Di hadapan Nabi begitu, saya beriman, tapi di belakang tidak. Bahkan di belakang itu dibuang itu keimanannya, kemudian dia jadikan adu domba dan lain sebagainya. Jadi kalau kita simpulkan, seandainya dia tetap mengatakan iman di mana-mana, tetapi ketika mengadu domba, ketika ke belakang, apalagi yang diadu dombanya adalah Nabi dan sahabat-sahabatnya, itu pasti dia tidak beriman. Kenapa pasti tidak beriman? Karena iman kepada Allah nggak sempurna, harus juga iman kepada Nabi. Ini tidak iman kepada Nabi, bahkan menjelek-jelekan Nabi, bahkan di belakang itu justru ingin mencelakai Nabi. Jadi jelas itu tidak beriman meski pengakuannya iman. Nah, dalam konteks kehidupan kita juga ini harus diwaspadai. Karena apa? Karena kita yakin kepada Allah. Kalau iqrarun bil lisan, kita sudah katakan dalam hati, kita rasakan, kita akui tentang Allah, tentang malaikat, tentang kitab, tentang rasul, tentang hari akhir, yaumil kiamah, tentang takdir gitu. Tapi kemudian nggak percaya, nggak yakin saya begini, itu kan jadi berubah keyakinan gitu. Nah karena itu kan, kenapa orang harus yakin? Ya karena sesuai dengan iman dan ilmu. Ada orang yang karena ilmunya menjadi ilmal yakin. Ada orang yang, kalau Abu Bakar mengatakan apapun yang dikatakan Muhammad, dia katakan Muhammad pasti benar, karena dari kecil dia menyaksikan. Umurnya hampir sama, beda 1 tahun saja. Dari kecil berbarengan, pasti benar, iman. Nah, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, benar pasti. Nah ini ragu misalnya, nggak benar kali Muhammad, nah, sudah berarti keimanannya sudah hancur runtuh. Oh ini nggak benar. Tapi ada orang ragu dengan hadisnya, bukan nabinya, dengan hadisnya ini sahih apa tidak, ditelusuri. Tapi bukan kita tentang, tapi kita nggak nyari. Nah itu salah juga, kita nyari. Benar enggak ini hadisnya misalnya? Oh kalau hadisnya ini benar tapi kok artinya begini, tanya lagi tafsirnya seperti apa. Ya, begitu. Jangan sampai meragukan ini ucapan nabinya, tidak. Tapi ini misalnya hadis, oh sudah benar hadis. Mungkin saya yang keliru memahaminya, bisa begitu. Nah supaya tidak merusak akidahnya tadi, keimanannya tadi. Jadi orang munafik itu jelas bukan hanya akhlaknya, karena akhlak itu akibat dari keyakinan dia yang salah, yang tidak yakin sebetulnya kepada Allah, tapi juga memang pangkalnya, pokoknya itu imannya tidak ada. Karena itu di teks Al-Quran, sholat pun malas-malas. Malas-malas itu bukan karena malas sholat, tapi sebetulnya dia nggak yakin. Muzabzabina baina dzalik, keyakinannya itu ragu, ini benar enggak ini. Kalau beruntung, wah dikatakan ini benar. Kalau lagi rugi, Tuhan nggak benar. Nah itu kan berarti nggak benar keyakinannya. Harusnya baik, buruk, takdir itu dari Allah gitu. Ada kalanya memang hari ini kita diuji,
Nah, kalau kita diuji tetap yakin kepada Allah, kan kita yahdi qalba, diberi petunjuk, yakin, lulus. Nah, ada kalanya memang ada hikmahnya, karena Allah mengutus orang seperti Rasul. Rasul itu ya dinistakan dan sebagainya, itu bagian daripada tugasnya. Kalau kita menjadi pesuruh orang, mohon maaf, itu kan siap dimarahi, siap disuruh-suruh, siap jungkir balik, seperti itu. Pesuruh Allah juga sama. Nabi itu kadang-kadang harus menghadapi lika-liku yang luar biasa. Yakin nggak kepada Allah? Yakin, tapi syariatnya harus dijalani. Kenapa hijrah harus tidurnya diganti oleh sepupunya Ali bin Abi Thalib? Seolah-olah Nabi kok nggak yakin sih? Bukan nggak yakin, tapi itu syariat. Harus ngumpet juga, nggak petantang-petenteng gitu. Kalau Umar kan siapa mau mati mau apa ayo. Tapi kalau Nabi, syariatnya harus dijalankan, karena umatnya harus nyontoh. Nanti kalau semua kayak Umar bin Khattab, siap kayak Umar bin Khattab, dipenggal habis semua gitu. Karena nggak tahu kita takdir kita kan. Nabi tahu takdir, tetapi Nabi melakukan syariat-syariat itu. Karena itu syariat kita dikatakan kalau ada pandemi di satu tempat, kita jangan ke situ. Kalau di tempat kita ada, ya kita jangan keluar kan gitu. Lindungi diri kita, ya ada masker, ada APD, ada macam-macam, itu ada syariat. Syariat itu bagian daripada iman juga. Bahwa kemudian Allah ternyata mentakdirkan kita udah segala macam dipakai kena juga, nah itu takdir. Nggak pakai apa-apa nggak kena juga, ya takdir juga kan gitu. Tapi syariatnya semestinya memang kita jalankan, karena itu juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atas dasar keyakinan. Tapi kalau keyakinannya enggak, syariatnya dijalankan, ya seperti tadi itu, alladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'atin. Orang-orang kafir itu amalnya ya seperti fata morgana, walaupun banyak nggak ada apa-apanya nanti itu. Itu Al-Qur'an yang menyebut demikian. Kenapa? Karena nggak yakin, nggak percaya dilaksanakan kok gimana. Itu walaupun benar jadi dapat, tapi kan nggak ada manfaatnya. Saya kira begitu. Jadi orang munafik jelas imannya salah, jelas tidak ada imannya kalau kita sebut. Kenapa? Ya kemudian berperilakunya seperti itu, mengadu domba dan sebagainya. Ada juga orang beriman tapi mengadu domba karena apa? Bukan karena atas iman, tapi karena ingin sesuatu, ingin dapat rezeki, dapat apa, adu domba. Jadi wallahu alam, waktunya sudah Isya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, terima kasih. Mudah-mudahan menjadi masukan buat saya juga, introspeksi buat kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang berakhlak mulia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.